Halo Sadewa, apa kabar Anda hari ini? Semoga saya ketemu teman-teman semua dalam kondisi selalu sehat, berbahagia, dan penuh dengan berkah. Adapun materi yang akan saya sharingkan di hari kedua ini masih ada kaitannya dengan materi hari pertama yang kemarin, bagaimana menjadi pribadi yang menyenangkan. Dan kali ini, materi yang saya sharingkan temanya adalah tips bisa mengatur emosi yang berlebihan. Materi masih saya kutip dari buku Cara Ampuh Menjadi Orang Yang Disukai dan Diidolakan Siapa Saja dan di Mana Saja karya Angga Febria. Untuk menjadikan diri kita menjadi pribadi yang menyenangkan, kita harus bisa mengatur emosi yang berlebihan yang bisa muncul dari dalam diri kita. Contoh nyata dari emosi yang berlebihan seperti marah-marah, menangis, perasaan sakit hati, perasaan senang, dan lain sebagainya. Jika kita tidak dapat mengatur dan mengontrol emosi yang berlebihan, hal ini bisa berdampak merugikan buat diri sendiri dan orang lain. Salah satunya adalah komentar yang kurang baik dari orang-orang yang ada di sekitar kita seperti keluarga, sahabat, teman, ataupun rekan bisnis kita. Oleh karena itu, untuk menjadi pribadi yang menyenangkan, kita harus bisa mengontrol dan mengatur emosi kita agar tidak berlebihan. Nah, berikut ini adalah tips agar kita bisa mengatur emosi yang berlebihan, yaitu menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Perasaan bersyukur akan membuat kita menjadi lebih dewasa dalam menyikapi semua yang akan kita lakukan. Contohnya, ketika kita sedang emosi yang berlebihan, maka dengan spontan kita langsung diingatkan oleh Tuhan untuk selalu bersyukur. Yang kedua, bertanya kepada diri sendiri. Pada saat diri kita menghadapi suatu permasalahan, maka kita akan bertanya kepada diri sendiri. Setidaknya kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan dan solusi apa yang kita buat untuk permasalahan yang dihadapi. Pertanyaan kepada diri sendiri mempermudah kita dalam mengatur emosi yang bisa berlebihan yang muncul dari dalam diri kita. Misalnya, kenapa emosi saya selalu berlebihan? Atau dengan bagaimana solusi mengatasinya. Yang ketiga, melakukan hobi yang disukai. Tips yang ketiga ini sering digunakan untuk menyalurkan emosi yang berlebihan yang bisa muncul dari dalam diri kita. Jadi dengan melakukan hobi yang disukai, hal ini bisa memotivasi diri kita untuk melakukan kegiatan yang positif. Selain itu pula, dengan melakukan hobi yang disukai, hal ini juga bisa meredakan emosi yang bisa muncul dari dalam diri kita. Yang keempat, menyadari dampak yang bisa ditimbulkan dari emosi tersebut. Untuk mengatur emosi yang berlebihan, kita dapat menyadari dampak yang mungkin ditimbulkan. Emosi yang berlebihan dapat menimbulkan kerugian yang besar, baik buat diri sendiri ataupun kepada orang lain. Oleh karena itu, sangatlah penting dari kita untuk menyadari dampak tersebut, dampak yang bisa ditimbulkan dari emosi yang berlebihan tadi. Nah, demikianlah sharing saya hari ini. Semoga apa yang saya sharingkan tadi bermanfaat buat teman-teman semua. Selamat beraktivitas dan happy weekend.